Kenapa kucing tak akan masuk surga meski hewan kesayangan Nabi? Ada pendapat yang menyebut kucing tak akan masuk surga. Pendapat tersebut bersandar pada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini terdapat dalam kitab Tafsir Al-Tabari. Artinya, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua makhluk pada hari akhirat kelak, yaitu setiap hewan, burung-burung, dan juga manusia. Lalu Allah berkata kepada hewan-hewan dan juga burung, "Jadilah kamu tanah alasan, kucing tidak akan masuk surga karena kondisi hewan dan manusia berbeda di akhirat." Ulama fiqih Syekh Muhammad bin Syalik Al-Utsaimin mengartikan hadis tersebut bahwa kucing tidak akan masuk surga seperti manusia bertakwa yang dihisab segala amal perbuatannya. Ada pula pendapat yang menyebutkan semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan balasan atas setiap perbuatan, qisas, termasuk binatang bertanduk atau tidak. Hal ini disampaikan Imam Ahmad dalam musnadnya sebagaimana dinukil Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam kitab Al-Yaum Al-Akhir Al-Qiyamat Al-Syughra wa Alamat Al-Qiyamah Al-Kubra yang diterjemahkan Irfan Salim Dekapa. Itu senada dengan riwayat yang dikeluarkan Imam Muslim dalam syahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pada hari kiamat semua hak akan diberikan kepada pemiliknya, bahkan dari binatang bertanduk kepada yang tidak bertanduk." Ada sebuah riwayat mengenai pertemuan antara pemilik dengan hewan peliharaannya. Ia adalah seorang Arab Badui yang mencintai unta, lalu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apakah kelak unta akan masuk surga?" Rasulullah SAW menjawab, artinya, "Wahai Arab Badui, sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kamu ke dalam surga insya-Allah, maka di dalamnya terdapat apa saja yang kamu kehendaki dan melezatkan pemandangan matamu." Rasulullah SAW juga menganjurkan Muslim agar selalu menyayangi binatang termasuk kucing. Hewan tersebut dikatakan dapat menjadi sumber amal baik bagi seseorang. Ada sebuah kisah, suatu saat ada kucing yang tertidur di atas baju Nabi SAW. Namun beliau tidak membangunkan kucing tersebut. Nabi SAW malah memotong bajunya. Syaifuddin Al-Indonesi dalam buku Nabi Muhammad Sang Penyayang menjelaskan, hal itu menunjukkan betapa Nabi SAW mencintai seluruh makhluk hidup termasuk kucing. Sahabat Nabi juga sangat menyayangi binatang. Contohnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sampai dijuluki bapak dari kucing-kucing karena ia selalu diikuti kucing-kucing lucu. Tak cuma kucing, bahkan hewan yang dianggap najis dalam Islam seperti anjing dapat mengantarkan seseorang masuk surga. Dikutip buku Keluarga dan Akhlak dalam Islam karya Fahd Salem Bahammam, dikisahkan ada seorang laki-laki yang masuk karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, pada suatu ketika ada seorang laki-laki berjalan di suatu jalan, ia sangat kehausan, lalu ia menemukan sebuah sumur, kemudian turun di dalamnya lalu minum. Setelah itu ia pun keluar. Tiba-tiba ada seekor anjing mengulur-ulurkan lidahnya sambil makan tanah karena hausnya. Orang itu berkata dalam hati, "Sungguh anjing ini telah kehausan, sebagaimana yang saya alami tadi." Ia pun turun lagi ke dalam sumur, lalu memenuhi sepatu khufnya dengan air, kemudian memegang sepatu itu pada mulutnya, sehingga ia keluar dari sumur tadi, terus memberi minum pada anjing tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berterima kasih pada orang tadi dan memberikan pengampunan padanya. Sahabat-sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah sebenarnya kita juga memperoleh pahala dengan sebab memberi makan minum pada binatang?" Nabi SAW menjawab, dalam setiap makhluk yang memiliki hati yang basah ada pahalanya. Muttafaq alaih. Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang ia kurung hingga mati.
Ia masuk neraka gara-gara kucing tersebut tidak diberinya makan dan tidak pula diberi minum saat dikurung. Ia pun tidak melepaskan kucing itu supaya memakan serangga di bumi. Dalam hadis lain dijelaskan, seorang perempuan diazab karena seekor kucing yang dia kurung sehingga dia mati kelaparan. Maka wanita tersebut masuk ke dalam neraka disebabkannya. Asy'ar Bukhari. Dalam buku Adab dan Doa Sehari-hari, karya Thoriq Aziz Jayana, dijelaskan menyayangi dan berbuat baik kepada binatang merupakan perbuatan yang mulia. Sebab binatang juga sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala.